Dalam video kali ini saya akan memberikan cara agar kepekaan teman-teman, kebatinan teman-teman, indera perasa teman-teman, dan mental teman-teman akan meningkat drastis dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kamti Official. Di dalam video kali ini saya akan memberikan tata cara ataupun sebuah informasi maupun saran tentang bagaimana untuk meningkatkan energi maupun potensi dalam diri dalam bidang kepekaan batin, dan juga mengolah indera perasa dan juga mengolah mental kita agar hal-hal tersebut bisa menunjang kita menjadi ahli spiritual. Jadi teman-teman, ini saya akan bercerita dahulu. Jadi dulu waktu saya masih awal-awal belajar dalam dunia spiritual, itu saya itu sering namanya menyendiri. Jadi itu ketika malam hari saya itu membuat jam khusus. Jadi jam khusus yang dulu itu saya buatnya jam 12 ya. Jadi jam 12 sampai jam 2 itu saya buat khusus, entah itu ada halangan atau enggak, itu pasti saya itu berangkat. Jadi kalau misal saya ada acara sama teman-teman, ya saya undur jamnya seperti itu. Jadi jam 12 sampai jam 2 itu jam khusus untuk saya menyendiri, seperti itu ya maksud saya. Jadi di mana saya menyendiri? Jadi dulu itu saya sering yang namanya ziarah ya. Jadi saya itu sering ziarah makam leluhur seperti itu ya. Jadi terutama dulu itu di kalau istilahnya kalau di Jawa itu punden ya. Di sini kan di desa saya ada punden juga, atau kalau enggak ya leluhur yang membabat desa teman-teman seperti itu ya. Nah itu saya itu sering menyendiri di situ dulu. Waktu saya dulu awal-awal belajar dulu itu saya sering sekali menyendiri di makam leluhur desa saya. Di saat jam 12 sampai jam 2 itu saya di situ, ya intinya olah rasa, entah itu pas di situ meditasi, berdoa, maupun istilahnya merasakan energi seperti itu. Walaupun saya dulu itu belum bisa, istilahnya itu belum bisa merasakan waktu pertama-tama ya. Jadi saya itu istilahnya itu hanya modal yakin saja, modal yakin, modal pasrah, dan modal istiqomah seperti itu tok. Jadi hanya itu tok sebenarnya modal saya itu dulu. Jadi saya itu yakin saja bahwa apa yang saya lakukan saat ini nanti akan membuahkan hasil di kemudian hari seperti itu kan. Jadi saya telatenin saja, saya istiqomai sampai kalau nggak salah itu 40 hari. Jadi 40 hari itu setiap hari itu saya sekitar jam itu pokoknya 2 jam, kalau enggak ya 1,5 jam itu pasti di situ saya. Pasti itu di situ. Dan alhamdulillah waktu dulu itu enggak terlalu banyak lampu. Jadi pencahayaan itu kurang di situ. Ya gelap lah seperti itu. Jadi enggak ada orang yang lewat situ seperti itu. Enggak ada, malam itu enggak ada yang lewat situ. Jadi saya itu bisa tenang. Maksudnya itu tenang, itu enggak ada yang ganggu. Takutnya nanti kan kalau ada orang yang ziarah situ waktu malam kan, kalau saya di situ kan nanti kalau ada orang kan nggak enak seperti itu kan. Ya alhamdulillah itu waktu itu sama sekali nggak ada orang ya. Jadi sama sekali nggak ada orang. Jadi saya istiqomai dan saya itu pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya pasrah, apapun yang terjadi ya sudah seperti itu. Saya itu pasrahkan saja, intinya saya niatkan. Jadi teman-teman jangan lupa ya, sebelum melakukan sesuatu diniatkan. Jadi kita niatkan dalam hati, terus kita pasrahkan seperti itu kan. Agar nanti ketika berjalan itu, waktu kita melakukan suatu aktivitas itu akan enak nantinya ya. Kalau kita sudah niat, kita sudah pasrah, itu nanti enak. Jadi kita ngapain, kita insya Allah nanti aman seperti itu. Jadi saya itu sering juga, bahkan itu setiap kali saya melakukan sesuatu pasti ya itu tadi yang saya yakin pasrah istiqomah itu tadi ya. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi waktu dulu itu kurang lebih 40 hari ya. Jadi kurang lebih 40 hari
selama 40 hari saya itu ya seperti itu tadi, entah itu meditasi di situ, entah itu merasakan jadi kayak semedi ataupun meditasi sama saja. Jadi saya itu semedi di situ, ya merasakan energi, merasakan anu itu. Waktu pertama-tama ya saya tuh nggak bisa apa-apa, ya intinya saya rasakan sisinya. Walaupun kita itu nggak bisa merasakan energi dari bahasa gaib maupun dari jin seperti itu kan, kita kan paling nggak waktu untuk pemula ya, kita kan bisa merasakan istilahnya kayak angin ya seperti itu kan, itu kita rasakan saja seperti itu. Nanti lama-lama insya Allah nanti kita semakin mumpuni semakin ke depan, nanti semakin kita itu mendapatkan sesuatu yang baru seperti itu ya teman-teman. Jadi kita waktu teman-teman meditasi, kalau tidak merasakan sesuatu, yang penting enjoy aja, jalannya aja, nanti pasti lama-lama pasti nanti ada merasakan mungkin hawa dinginnya itu beda ya, beda dengan yang angin, ketika angin menerpa sama dingin di energi itu beda. Jadi entah itu dingin, kalau enggak ya panas, kalau enggak nanti setrum kasih itu ya, kalau enggak ya dingin setrum sebenarnya kan banyak energi sebenarnya. Jadi saya enggak akan menjelaskan di video ini, intinya untuk contoh saja ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika nanti lama-lama nanti pasti akan mengalami seperti itu ya, pasti. Nah, itu untuk apa itu? Cerita saya ya. Jadi cerita saya seperti itu waktu dulu baru pertama-tama. Jadi untuk teman-teman yang pemula ya coba nggak apa. Jadi yang mau saya sampaikan dalam video kali ini, untuk mengasah itu tadi kepekaan, intinya kepekaan batin dan indera perasa maupun mental. Jadi teman-teman itu sering-seringlah menyendiri. Bukan kok menyendiri terus istilahnya banyak masalah, yang enggak ya. Maksud saya itu bukan seperti itu. Jadi menyendiri itu maksudnya itu ya kayak tadi, kita istilahnya berinteraksi dengan alam ya, seperti itu. Jadi kita berinteraksi dengan yang namanya alam. Kita berinteraksi, bagaimana maksudnya berinteraksi? Jadi ya kayak tadi, kita semedi, kita merasakan olah rasa, pernapasan seperti itu. Tapi jangan di rumah kalau bisa ya, jangan di rumah. Sebaiknya carilah tempat yang sepi dari keramaian, entah itu di hutan ataupun di itu lapangan, atau enggak ya kayak tadi kayak saya ya di waktu syarah makom seperti itu, istilahnya yang sepi ya. Jangan ada yang, kalau bisa jangan sampai ada orang kalau bisa. Tapi kalau teman-teman takut ya bareng-bareng sama teman nggak apa-apa, atau kalau enggak ya cari yang ramai nggak apa-apa. Cuman nanti kalau yang saya pengalaman saya itu ya kurang, jadi rasanya itu kurang. Kalau sendiri teman-teman nggak percaya ya, teman-teman masuk ke tempat angker 2 orang atau 3 orang dengan sendiri, pasti nanti rasanya beda. Jadi rasanya itu lebih terasa ketika kita sendiri ya, maksud saya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin olah rasa ataupun mendalami dunia spiritual kebatinan, jadi siapkan mental teman-teman. Jadi mental kita itu harus besar ya, mental kita itu harus kuat seperti itu ya. Karena kenapa? Nanti seiring berjalannya waktu, yang kita hadapi itu enggak hanya sekedar fisik, maksudnya fisik itu kayak manusia-manusia enggak. Jadi yang kita hadapi itu nanti bisa bersinggungan dengan alam gaib atau jin. Jadi kalau kita enggak kuat mentalnya, yaitu baru kita lihat aja yang sebelumnya kita belum pernah lihat, pasti nanti akan drop ya, pasti nanti akan drop. Jadi kayak teman saya itu juga dulu waktu pertama-tama juga mulai, maksudnya untuk masuk dunia spiritual ya seperti itu juga, belum pernah lihat sama sekali lihat langsung semaput, langsung drop 1 minggu kalau nggak salah, 1 minggu atau 2 minggu ya, itu kayak orang linglung seperti itu. Nah itu, jadi teman-teman ya ini mumpung masih awal, kalau teman-teman masih awal belajar ya kuatkan dulu mentalnya ya, dengan cara apa ya, seperti yang saya bilang tadi, nggak apa-apa. Jadi sering-seringlah bermain di tempat yang sunyi. Jadi ketika malam hari jam 11 lah paling nggak apa-apa lah, jam 11 ke atas. Nah itu sering teman-teman, kalau enggak ya ziarah aja lah. Teman-teman sering ziarah wali atau ziarah kubur ziarah kubur seperti itu kan, di tempat wali atau leluhur teman-teman.
waktu malam hari ya, jangan yang siang, waktu malam hari. Dan kalau bisa itu sendiri, gak apa-apa kalau untuk sementara, kalau 1 kali 2 kali atau ibaratnya untuk mengawali itu teman-teman ziarah ke tempat yang sekiranya itu terang seperti itu gak apa-apa. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalau bisa itu teman-teman seringlah berziarah ke tempat yang sekiranya itu tempat itu bisa digelapkan, waktu ada lampu ya bisa dimatikan seperti itu ya, dan juga tidak rame ya. Kayak contohnya kayak saya tadi di Punden tadi kan, di Punden ataupun di tempat luhur desa saya itu kan ada. Dan itu waktu di tempat situ tuh kan nggak ada cahaya sama sekali. Nah itu bisa menantah apa itu, selagi kita berziarah maupun berdoa, kita itu juga bisa mengasah mental kita ya. Jadi apa itu kalau peribahasanya itu sekali mendagang 30 terlampaui seperti itu kan ya, apa itu patah atau patah kan seperti itu. Jadi sekalian kita berziarah, sekalian kita itu mengasah mental, kita itu mengasah kepekaan batin kita itu mengasah indera perasa kita kan seperti itu kan. Jadi kita itu juga dapat, istilahnya kita itu juga dapat apa yang kita inginkan seperti itu kan. Ini teman-teman coba saja, teman-teman rutini entah itu 40 hari kayak saya, atau kalau enggak ya 1 bulan, kalau enggak ya terserah panjenengan lah. Atau sekiranya cukup ya cukup seperti itu kan. Ini hanya untuk membuka aja, nggak apa-apa, untuk membuka indera perasa kita, mental kita, mengasah mental seperti itu kan. Teman-teman sering melakukan menyendiri di malam hari ya. Jadi kalau enggak di ziarah ya nggak apa-apa sih sebenarnya, di hutan ataupun di tempat angker. Kalau bisa wah malah tempat angker nanti malah cepat nanti insya Allah. Tapi ya itu, kalau teman-teman masih takut, saya sarankan jangan ke tempat angker ya. Karena kenapa? Jin itu suka menggoda orang yang takut. Jadi yang pikirannya ya maaf ya, kalau lemah iman ataupun mentalnya itu lemah, itu pasti jin suka menggoda. Tapi kalau mental kita itu bisa kuat dan juga iman kita itu kuat, jin itu malah gak berani menggoda kita. Lah gimana mau menggoda, orang digoda itu gak bisa kan seperti itu kan. Jadi waktu kita jinnya menggoda ya kita cuek-cuek aja kan seperti itu, kalau kita ibaratnya mental kita udah kuat ya. Tapi kalau mentalnya lemah, jin menggoda kita kabur, jinnya malah seneng kan seperti itu kan. Dan jin itu pasti akan menggoda terus seperti itu. Jadi kayak orang itu yang biasanya kalau mempunyai teman yang penakut, apalagi sering melihat sesuatu, ya teman-teman aja, pasangan aja. Jadi pasti nanti kayak dibuat takut aja sama jin itu kan seperti itu kan. Jadi jin itu suka sama orang-orang yang lemah mental seperti itu, suka sekali jin. Jadi untuk teman-teman kalau mentalnya masih kurang, saran saya kalau mau menyendiri kayak yang saya bilang tadi, jangan di tempat angker ya, jangan tempat angker. Ya teman-teman boleh lah di kayak di lapangan itu gak apa-apa ya. Itu lapangan kan gak ada biasanya itu yang gelap itu kan ada biasanya. Kalau apalagi kalau desa ya, kalau pedesaan itu biasanya kan kalau malam hari kan gak ada lampunya, kalau enggak ya lampunya dimatikan ya di lapangan. Kalau enggak ya mungkin dihidupkan cuman yang sebelah sana kan enggak seperti itu ya. Itu bisa dimanfaatkan ya. Ya apa itu dekat dari rumah dan juga gelap kan seperti itu, jadi menyendiri itu bisa di tempat seperti itu ya, teman-teman atur saja. Jadi yang saya sampaikan dalam video kali ini untuk mengasah kepekaan batin, mengasah mental maupun indera perasa ya, teman-teman tinggal cari tempat-tempat yang saya bilang tadi, tempat-tempat yang gelap, dan teman-teman rutini saja. Jadi teman-teman rutini, entah itu di situ ziarah atau itu meditasi, entah itu hanya duduk bersila sambil rokokan mungkin kan, sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya, rokokan sambil ngopi apa gimana. Nah jelas 1 hari itu teman-teman kasih waktu untuk menyendiri seperti itu ya, maksud saya. Entah itu 30 menit, entah itu 1 jam, entah itu 1 jam setengah, terserah teman-teman. Kalau saya dulu ya 1 jam setengah sampai 2 jam ya saya dulu. Jadi saya dulu itu pertama ya doain ketika siaran makom, saya doain yang ada di situ, yang ada di situ, dan setelah itu saya biasanya itu kalau ada yang baca yasin ya saya surat yasin, saya baca yasin dulu. Kalau enggak ya saya langsung, jadi setelah saya berdoa, jadi saya itu enggak di depan makamnya persis ya, jangan salah teman-teman. Jadi saya enggak di depan makamnya persis, tapi saya itu mencari posisi yang sekiranya gelap, jadi sekiranya enak seperti itu. Jadi enggak di depan pas dulu enggak.
Jadi setelah saya berdoa, saya itu agak mundur, kalau enggak ya agak nyari tempat di pojokan kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi kiranya saya itu enak posisinya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman rutini saja. Insya Allah kalau teman-teman bisa merutini, insya Allah nanti indera perasa teman-teman itu akan aktif dengan sendirinya, dan juga energinya itu akan full power lah seperti itu kan. Jadi insya Allah teman-teman bisa merasakan atau membedakan energi ya seperti itu. Dan juga mental teman-teman nanti insya Allah akan kuat ya ketika teman-teman bisa merutini apa yang saya bilang tadi. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sendiri yang melakukannya ya. Jadi saya sendiri yang melakukannya, dan juga ketika teman-teman saya yang sering kesini, yang main kesini ke rumah saya itu ya, saya bilang seperti ini juga. Saya suruh sering-sering menyendiri seperti ini, intinya untuk mengasah mental, karena itu juga sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya ya saya bagikan lagi kepada teman-teman semua, termasuk yang nonton video ini. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe video ini, channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu untuk video penjelasan kali ini. Bila teman-teman itu ada yang belum paham ataupun kurang paham, silahkan komentar di bawah ya. Silahkan komentar di bawah, nanti insya Allah akan saya jawab bila mana pertanyaan teman-teman itu masih menjurus dengan hal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.